pagi sahabat, kita berjumpa lagi di Santapan Rohani Pagi, edisi Minggu 11 September 2022. Dengan tema kita hari ini, tujuan hidup yang sesungguhnya. Pernahkah sahabat bertanya pada diri sendiri tentang hidup ini? Mengapa saya hidup? Untuk apa saya hidup? Setelah saya mati nanti, apakah saya masuk surga atau neraka? Ataukah kita tidak peduli dengan itu semua sahabat? Yang penting hidup itu untuk makan, dan makan untuk hidup. Mungkin yang lain berprinsip, mengalir saja dalam menjalani hidup ini. Yang penting dibuat happy, urusan mati itu urusan nanti. Ingat sahabat, setiap orang harus memiliki tujuan dalam hidupnya. Jangan sampai kita menjalani hidup ini tanpa ada tujuan. Dengan memiliki tujuan hidup yang jelas, hidup kita akan lebih bermakna, semakin memotivasi kita, mendisiplin kita, dan mengontrol kita ke arah yang benar. Dalam Ibrani 9 ayat 27 dan 28 tertulis, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Nah sahabat, tujuan hidup orang percaya adalah memuliakan Tuhan di segala aspek kehidupan. Hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang menjadi berkat, kesaksian, dan teladan. Inilah suatu kehidupan anak-anak Tuhan yang berkualitas, kehidupan yang di atas rata-rata, bukan yang biasa-biasa saja, bukan hidup yang terbawa oleh arus dunia ini. Setiap orang tentu memiliki tujuan hidup, sebab memiliki tujuan hidup, kita dapat terdorong untuk menjalani hari-hari dengan penuh kehati-hatian, dengan mata yang tertuju kepada apa yang hendak dicapai. Namun sahabat, iblis senang sekali mengaburkan dan merenggut tujuan hidup dari setiap orang percaya dan membawanya kepada suatu keadaan yang dipenuhi dengan kebimbangan dan keraguan-raguan. Ketika orang hidup dalam kebimbangan dan keraguan, maka saat itulah ia tidak lagi percaya penuh akan Tuhan dan janji firman-Nya. Nah, itulah permulaan orang mulai kehilangan tujuan hidupnya. Sahabat, keberhasilan hidup dinilai oleh dunia dari apa yang dimiliki seseorang, seperti kekayaan, reputasi, kekuasaan, jabatan, popularitas, dan sebagainya. Jika orang percaya merasa tidak memiliki semuanya itu, maka mereka menganggap diri sebagai orang yang gagal mencapai tujuan hidup. Tetapi, ukuran keberhasilan hidup seseorang di mata Tuhan adalah bagaimana ia memiliki hidup yang berkenan kepadanya. Sahabat, Tuhan Yesus memiliki satu tujuan hidup, yaitu melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Ini bukanlah merupakan kata-kata belaka, tapi Yesus membuktikan dengan tindakan nyata pada waktu Dia menghadapi penyalibannya. Yesus berkata, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Sahabat, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak ingin minum cawan dosa segenap dunia, tetapi Dia menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Bapanya, dan bahkan Ia taat sampai mati di atas kayu salib. Sahabat terkasih, jika selama ini tujuan hidup kita hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmaniah dan semata-mata memuaskan keinginan daging, kini kita harus memperbaharui tujuan hidup kita, yaitu dengan meneladani Yesus yang memiliki tujuan hidup menyenangkan hati Bapa melalui ketaatannya. Seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 4 ayat 34, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Kita harus berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir bagi kita, dan besok sudah tidak ada kesempatan lagi. Maka dengan demikian, kita akan lebih menghargai waktu sedemikian rupa dan menjadikan setiap hari sebagai suatu kesempatan yang berharga
untuk kita terus memperbaiki hidup dengan fokus kepada perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebagaimana Tuhan Yesus menyampaikan, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah sahabat, kita bersyukur bahwa Tuhan kembali menegur kita untuk kita memiliki tujuan hidup, mengarahkan hidup kita kepada tujuan kekekalan. Bagaimana kita hidup di bumi ini untuk memuliakan Tuhan, untuk memberi hidup ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu sahabat, jangan menyerah, bangkitlah dan mulailah engkau berlari mengejar tujuan hidupmu. Puji Tuhan sahabat, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami kalau mungkin hari-hari ini kami mulai mengaburkan tujuan hidup kami yang sesungguhnya. Tapi pagi ini kami bersyukur Tuhan kembali mengingatkan kami bagaimana kami harus fokus kepada tujuan hidup kami, yaitu hidup bagi Engkau, memuliakan Engkau, hidup untuk kekekalan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.